Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Mahpudin dengan NNRP 15 2024 161. Di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan non preemptif FCFS atau disebut First Come First Served. Jenisnya non preemptif, aturannya pemilihan proses dijalankan sesuai urutan berkedatangan. Waktu preemptif tidak ada. Kelebihan sederhana, mudah diterapkan, adil berdasarkan urutan. Kekurangan, bisa terjadi konvoy efek, proses pendek, menunggu lama. Contoh kasus sehari-hari, printer kampus, proses dokumen sesuai urutan antrian. Dan saya akan buat contoh lain, seperti misalkan contohnya seperti kasir di sebuah minimarket. Di situ juga kan kita harus mengantri ke kasir ketika sedang membeli barang, kita harus mengantri di kasir. Dan kita juga tidak bisa terburu-buru karena ada antrian. Kita tidak bisa menilai antrian walaupun kita sedang terburu-buru ingin pergi kemana, tapi kita tidak bisa berburu-buru karena kita harus mengantri sesuai dengan antrian. Itu contohnya yang saya jelaskan, dan kekurangannya itu tidak bisa terburu-buru, dan kelebihannya lebih tertata, lebih rapih, dan lebih mudah untuk dipahami karena mengikuti sebuah aturan bahwa harus berurutan dari yang pertama datang sampai yang terakhir. Nama yang kedua, SJF, Shorter Job First, jenisnya non preemptif, aturan proses dengan waktu eksekutif burst time paling pendek dipilih dulu. Waktu preemptif tidak ada. Kelebihan, mengurangi rata-rata waktu tunggu. Kekurangan, proses panjang, bisa kelaparan. Transportation butuh estimasi waktu. Contoh kasus yang ada di sini, bengkel mencuci motor yang tepat selesai duluan. Kita buat contoh seperti penjahit pakaian. Ketika di sebuah penjahit pakaian ada yang datang dengan ingin membuat sebuah baju, dan ada juga yang datang dengan hanya ingin menjahit sebagian baju karena sobek atau bolong. Nah, di sana kita harus memprioritaskan. Nah, yang SJF Choice Job Price ini memprioritaskan yang mudah terlebih dahulu, baru mengerjakan yang susah. Jadi kita harus mengerjakan yang mudah, jadi bisa dengan santai mengerjakan yang lama, jadi tidak terburu-buru oleh waktu yang yang bisa selesai lebih cepat. Jadi yang selesai lebih cepat itu kan ya pasti yang mudah dulu dikerjakan, jadi dia mengerjakan yang lebih mudah dulu, langsung dia mengerjakan yang susah agar bisa santai dan bisa lebih teliti dalam mengerjakan pekerjaan itu. Seperti tadi, baju yang sobek dengan membuat baju, pastikan yang dipilih dulu yang membuat yang baju sobek dulu, karena itu lebih mudah dan lebih cepat, bisa cepat selesai, dan kita bisa lebih santai dalam membuat sebuah baju. Nah, itu. Nah, yang ketiga, priority scheduling, disebut non preemptive, proses dengan prioritas tertinggi. Angka kecil tinggi dijalankan dulu. Waktu preemptif tidak ada, cocok untuk tugas penting berisiko tinggi. Proses prioritas rendah, bisa lama menunggu. Contoh di sini rumah sakit umum, pasien darurat ditangani terlebih dulu, tapi sebentar, tapi tidak instruksi pasien lain. Nah, kita buat contoh seperti tempat masuk ke seperti bandara. Kita ada yang ekonomi, ada yang VIP. Nah, di sana yang ekonomi pasti beratur, berbaris untuk bisa masuk ke pesawat, pasti berbaris. Tapi yang VIP disediakan tempat khusus yang tidak perlu mengantri, langsung bisa masuk tanpa harus menunggu dan mengantri. Itu jadi memprioritaskan yang tertinggi, seperti itu. Tamu VIP itu yang tertinggi dibandingkan dengan yang kelas ekonomi. Yaitu kekurangannya, proses prioritas rendah, bisa lama menunggu. Itu yang kelas ekonomi sebenarnya lama menunggu karena
yang VIP didahulukan. Dan cocok untuk tugas penting kan itu, karena dia yang paling bayar banyak, dia yang banyak membayar, pasti dia yang diprioritaskan karena dia paling banyak untuk membayar sebuah tiket. Sekarang yang algoritma penjadwalan preemptive. Algoritma SRTF, Shortest Remaining Device Time. Jenisnya preemptive, aturan pemilihan proses dengan sisa waktu eksekusi paling kecil selalu mendapat giliran saat dapat terjadi preemptive saat datang proses baru dengan sisa waktu lebih kecil. Kelebihan cepat respon untuk proses singkat, kekurangan sering terjadi konteks switch, perlu estimasi waktu akurat. Contoh kasus sehari mesin antri toko kasir melayani pelanggan dengan transaksi paling cepat. Jadi yang ini sepertinya hampir sama dengan yang ini, tapi saya belum percaya. Menurut analisis saya hampir sama dengan yang nomor 2. Kita buat contoh lain seperti ini kan, kapan terjadi preemptive saat datang proses baru dengan sisa waktu lebih kecil. Aturan pemilihan proses dengan sisa waktu eksekusi paling kecil selalu mendapat giliran. Jadi ini sama seperti yang tadi penjahit. Kita buat contoh lain seperti seorang koki, seorang chef ini mempunyai pelanggan yang memesan sebuah stik daging yang harus dimasak dengan penuh cita rasa dan dengan ketepatan panggangan yang diperlukan untuk bisa menghasilkan rasa yang diinginkan oleh pelanggan. Sedangkan ada satu pelanggan yang memesan mie instan. Nah, pasti yang didahulukan itu yang membuat mie instan karena singkat, bisa dikerjakan dengan cepat. Sedangkan dengan prioritas yang ini, yang buat stick itu pasti memakan waktu yang lama, karena ya butuh waktu yang lama karena perlu menjaga kualitas dan bisa sesuai dengan selera yang diinginkan oleh pelanggan. Berbeda dengan mie instan gitu. Jadi kekurangannya itu terjadi konteks switch, perlu estimasi waktu akurat, jadi mendahulukan yang lebih mudah dan menunda agar bisa menjalankan lebih fokus menjalankan yang diutamakan yang berat itu, agar bisa menjamin kualitas yang diinginkan oleh pelanggan. Nomor 2 ini, 2 preemptive proses dengan prioritas tertinggi dijalankan kapanpun saat datang. Ke depan terjadi preemptive saat datang proses dengan prioritas lebih tinggi, tugas penting langsung diproses. Pasien pada prioritas rendah perlu aging. Contoh seperti IGD rumah sakit, pasien gawat darurat langsung ditangani meski ada pasien lain. Nah, ini juga menurut kehidupan sehari-hari yang saya lakukan, ini termasuk ke klinik. Nah, saya pernah ke klinik. Nah, di klinik ini kan ada yang BPJS sama yang umum itu bayar langsung. Nah, pasti yang diprioritaskan itu lebih ke yang umum, karena kan kalau yang BPJS itu sebenarnya satu bulan itu bayarnya 175.000 itu untuk satu bulan. Sedangkan berbeda untuk yang umum itu perkiraan 120.000 bayar langsung. Jadi lebih diutamakan yang ini nih, yang umum. Kenapa ya ada, karena bayarnya pasti lebih mahal. Sekali bayar juga kan 120.000, sedangkan yang 177.500 itu untuk satu bulan. Jadi lebih diutamakan yang umum karena dia membayar lebih besar, tidak manja dan tidak mau mengantri dengan yang BPJS. Itu contoh yang saya. Nomor 3, round robin quantum IQ, jenisnya preemptive. Aturan pemilihan, tidak tiap proses dijalankan bergantian selama waktu time slick. Kapan terjadi preemptive saat kuantum habis, priority tinggi, respon cepat, operasi tinggi jika terlalu kecil. Contohnya kasus sehari-hari laboratorium komputer, tiap mahasiswa bergantian pada
printer selama 2 menit. Kita buat contoh yang pernah saya lakukan itu, yang ini mengingatkan saya dengan kereta PS. Kereta PS kan kita ingin kita ingin main PS. Kita di PS3 nomor 2. Itu ada yang main PS3 nomor 2 tuh dengan sisa waktu 1 jam. Nah, kita main ingin ke pedagang, ke penjaga warnet, ke penjaga PS tersebut, saya mau main di sini selama 2 jam sesudah ini. Jangan ada yang menempati. Nah, itu kan ada waktu. Pasti setelah dia selesai langsung saya main. Tidak bisa disela oleh orang lain. Nah, begitu. Itu sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari semua perkataan-perkataan saya. Dari Taufiq Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.